Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Asep, seorang agen asuransi di Allianz Life Indonesia. Kali ini saya mau ngomongin kekayaan orang, atau tepatnya penghasilan orang. Ini biasanya topik yang cukup menarik bagi kebanyakan orang. Buktinya, kalau ada daftar orang terkaya di dunia atau daftar orang terkaya di Indonesia, itu pasti banyak yang kepo ya. Walaupun yang diomongin bukan uang kita sendiri, tapi kadang-kadang ngomongin uang orang lain itu juga menarik gitu. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan daftar agen asuransi terkaya di Indonesia. Siapa saja mereka? Nah, Allianz Life Indonesia setiap tahun rutin mengumumkan agen-agennya yang mencapai penghasilan tertentu atau disebut MDIT, Million Dollar Income Team. MDIT menunjukkan penghasilan seorang agen di Allianz dan jumlah penghasilannya ditandai atau dilambangkan dengan tanda bintang. Satu bintang mewakili penghasilan 1 miliar per tahun. Nah, siapa saja MDIT di Allianz? Ada berapa jumlah orangnya? Dan siapa peraih penghasilan tertinggi? Allianz mengumumkannya di Harian Kompas pada tanggal 13 Mei 2022. Dan saya memuatnya ulang di blog saya asuransibiru.com. Ini dia ya, daftar MDIT Allianz 2022, dimuat di Harian Kompas 13 Mei 2022. Loh, kok hanya Allianz? Mana asuransi lain? Katanya agen asuransi terkaya di Indonesia. Ya, betul ya. Nama-nama yang saya sebutkan nanti ini hanya agen-agen Allianz. Karena setahu saya ya, selama ini hanya Allianz yang berani mengumumkan penghasilan agen-agennya. Membuka penghasilan agen-agennya ke publik. Jadi ya seolah-olah nggak takut ya ditagih petugas pajak. Ya karena semua agen sudah dipotong pajaknya. Dan tentunya sudah disetorkan oleh Allianz ke negara. Itu satu ya. Dan hal lain ya, saya yakin setidaknya yang jajaran topnya ya, mungkin 5 besar atau 10 besar, saya yakin mereka itu mewakili juga. Bukan hanya di Allianz ya, tapi agen terkaya di Indonesia. Koreksi ya kalau saya salah. Oke, mari kita lihat siapa saja agen-agen terkaya di Indonesia. Di blog saya ini ada ya, dimuat. Anda bisa lihat juga di sini. Dimuat di Harian Kompas, 1 halaman penuh. Dan 3 halaman lainnya untuk daftar MDRT, peraih trip ke luar negeri, dan yang berprestasi lainnya. Nah, ini salah satunya yang MDIT. Tentunya ini kurang jelas ya gambarnya. Anda bisa klik di sini nih. Saya simpan di Drive ya, Anda bisa unduh. Ini jauh lebih jelas nanti. Nah, adapun sekarang saya akan lihat di file PDF ya. Nah, ini dia daftar MDIT Allianz 2022 berdasarkan pencapaian tahun 2021. Seluruhnya ada 518 orang. Ya. Siapa saja mereka? Nah, kita lihat di jajaran atas ini ada angka nih ya. 78 bintang. Berarti penghasilannya ini 78 miliar. Wow ya. Jadi penghasilan tertinggi yang diraih seorang agen di Allianz mencapai 78 miliar atau sekitar 6,5 miliar per bulan. Kebayang nggak nih? Setara dengan pekerjaan apa nih ya penghasilannya segini? Lalu di sampingnya kita lihat ya, ada 72 bintang. Ini juga luar biasa ya. 6 miliar per bulan. Lalu di sebelahnya lagi ada 50 bintang atau 50 miliar per tahun, alias 4 miliaran per bulan. Dan di samping ini ada 27 bintang atau 2M lebih ya per bulan. Dan sebelah kanan ini ada 18 bintang atau 1,5 miliar per bulan. Siapa saja nama-nama ini kita perbesar ya. Nah, yang 78 bintang. Ini adalah Inge Wiriana dan Denny Utama Hartono. Legenda ini ya beliau ini. Di Allianz sendiri sebetulnya belum lama ya, baru tahun 2016 atau 2017. Jadi baru 5 tahunan. Sebelumnya di asuransi lain sudah belasan tahun. Lalu urutan kedua ini adalah Julia Rina dan Jeffrey. Beliau ini kalau nggak salah adalah leader atau upline dari Denny Utama Hartono. Jadi di bisnis ini penghasilan downline bisa lebih besar daripada upline ya. Itu biasa. Lalu urutan ketiga,
ada Hartono dan Liliana Budiharjo, 50 bintang. Nah, beliau ini yang saya dengar adalah leader atau upline dari Jeffrey. Wow, lebih aneh lagi ya. Lebih atas tapi penghasilannya tidak lebih besar. Nah, memang seperti itu ya di bisnis asuransi. Tidak mesti yang duluan itu lebih besar penghasilannya. Urutan selanjutnya, yang keempat ada Ibu Lim Lisya. Beliau ini sendiri ya, suaminya tidak ikut menjadi agen asuransi. Kalau yang lainnya ikut menjadi agen asuransi. Lalu yang kelima ini dengan 18 bintang adalah Richard Santosa dan Susan Meiti. Beliau ini kalau tidak salah ya adalah tim di bawah Pak Denny Utama. Kenapa saya ngomongnya kalau tidak salah melulu? Karena mereka ini beda grup dengan saya. Saya ada di grup Ibu Lim Lisya ya. Beliau ini adalah nenek moyang saya nih, Ibu Lim Lisya. 4 generasi di atas saya. Tapi di atasnya Ibu Lim Lisya ada namanya Pak Benson Lee atau Lee Bun Seong. Nah, beliau adalah seorang legenda pebisnis asuransi dari Malaysia. Beliau inilah yang menjadi kakek moyang dari sebagian besar agen Allianz, termasuk grupnya Pak Denny Utama ini. Jadi saya cukup yakin ya bahwa setidaknya di jajaran top ini yang paling atas ini, bukan hanya di Allianz mereka mencapai penghasilan tertinggi, tapi juga di industri asuransi Indonesia. Mohon maaf ya koreksi kalau salah. Selanjutnya di urutan berikutnya ada 14 bintang. Siapa namanya? Kita lihat ya. Bapak Paulus Gunawan T dan Imelda Sugianto. Ini juga grupnya Pak Denny Utama. Lalu berikutnya ada 13 bintang. Ada Silvianti dan Bambang Sudianto. Lalu Romi Pramuji dan Daryanti dan Indrawati Chu. Ya, ada 3 orang ya yang penghasilannya 13 miliar setahun. Lalu urutan berikutnya ada 9 bintang Ferdi Darmawan. Ferdi Darmawan ini adalah ahli waris atau pelanjut dari agen sebelumnya yang sudah pensiun. Bapaknya sendiri ya, yaitu Bapak Joseph Sujanto. Beliau ada di tim Ibu Lim Lisya. Lalu selanjutnya dengan 7 bintang ada Hendy Winata. Nah, ini adalah kakek saya. Jadi saya punya upline atau leader dan upline saya punya upline lagi yaitu Pak Hendy Winata. Pak Hendy Winata punya upline lagi yaitu Pak Feni Wantau. Sama-sama 7 bintang ya. Dan Pak Feni Wantau punya leader lagi namanya Ibu Lim Lisya. Jadi saya dengan Ibu Lim Lisya ini 4 generasi. Oke, selanjutnya bintang 6 ya, silahkan dilihat nama-namanya siapa saja. Tidak mungkin ya saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak sekali ini. Oke, mungkin Anda sekilas ya, lihat-lihat namanya ada yang 4 bintang. Siapa aja tuh? Tiga bintang, 2 bintang, oke, selanjutnya Anda bisa lihat sendiri ya di blog saya, bisa unduh daftar namanya. Nah, yang menjadi pertanyaan barangkali ya, kenapa mereka bisa mencapai penghasilan sebesar itu? Jawabannya karena mereka berhasil membangun grup keagenan yang besar, sehingga menghasilkan omset yang juga besar. Ini khususnya berlaku untuk MDIT yang bintangnya 2, 3 ke atas lah ya. Kalau MDIT-nya masih bintang 1, itu masih dimungkinkan untuk dicapai dengan penjualan pribadi. Nah, sebesar apa omset mereka, khususnya ya yang penghasilannya puluhan miliar? Nah, saya sempat melihat omset para leader ini di akhir tahun 2021. Yang tertinggi itu ada 2 orang ya, mencapai di atas 1 triliun omsetnya. Wow, ini sudah setara perusahaan besar ya. Pak Denny dan Pak Jeffrey itu di atas 1 triliun omsetnya. Yang lainnya ratusan miliar. Omset tersebut diperoleh dari agen-agen sampai kedalaman 8 generasi. Kalau dihitung sampai sedalam-dalamnya tanpa batas ya tentunya lebih dari itu. Tapi yang menghasilkan income ke atas itu sampai 8 kedalaman generasinya. 8 generasi maksudnya kita sebagai agen ya sudah menjadi
leader ya, atau BP kalau di Allianz. Lalu punya agen yang juga sudah mencapai BP. Dan BP di bawah kita itu juga sudah memiliki agen lagi di bawahnya yang sudah mencapai BP. Jadi kedalaman 8 generasi ya ke bawahnya, dan itu semua BP. Kalau masih BI ya, agen biasa, ya itu belum dihitung generasi. Tapi sayangnya saya lupa ya screenshot omset mereka tahun lalu. Tapi yang tahun ini saya masih bisa lihat ya. Nah, saya tunjukkan sekilas ya. Tapi nama-namanya akan saya tutup karena khawatir ada yang keberatan. Nah, ini top 50 group ya. Sampai 9 Agustus 2022. Year to date, net ALP 606 miliar. 600 miliar. 223 miliar. Ini omset ya, omset 8 generasi. Jadi yang omsetnya ratusan miliar ini banyak sekali ya, dan puluhan miliar. Itu banyak sekali di Allianz. Jadi masuk akal kalau income-nya pun bermiliar-miliar juga. Dan ini baru sampai bulan Agustus awal ya. Sampai akhir tahun ya kemungkinan besar, terutama yang 2 teratas ini, itu akan bisa mencapai di atas 1 triliun. Kita lihat nanti. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mereka bisa membentuk atau membangun grup keagenan yang besar? Tentunya nggak gampang ya. Ada harga yang harus dibayar. Apa harganya? Apa harga yang harus dibayar untuk membangun grup keagenan yang besar? Simpelnya ada satu ya. Satu saja. Apa itu? Ikut aturan grup leader. Leader di sini bukan hanya leader langsung ya, tapi juga terutama ya leader kunci dalam grup itu. Tokoh yang paling utamanya. Kalau kamu ikut aturan grup leader, maka kamu akan sukses. Itu dijamin. Bukti-buktinya sudah banyak. Sering ada istilah BBI, bodoh-bodoh ikut. Jadi apapun yang dikatakan leadermu, yang disuruh oleh leadermu, turuti, ikuti, lakukan. Tidak perlu banyak tanya. Bodoh-bodoh ikut ya. Itulah jaminan sukses di bisnis asuransi. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih aturan dari grup leader? Yang lazim atau yang umum ya, setidaknya ada 3. Pertama, rutin ikut pertemuan setiap minggu. Untuk agen yang baru ya, untuk BI ya, itu biasanya setidaknya 1 kali seminggu ikut pertemuan. Untuk yang sudah leader, ya lebih banyak lagi pertemuannya, minimal 2 kali seminggu. Kalau untuk agen, hari Sabtu biasanya ya. Kalau untuk leader, selain hari Sabtu juga ikut yang hari lainnya. Ada yang hari Senin atau hari Selasa ya, tergantung kebijakan dari grup leadernya. Jadi yang pertama adalah rajin atau rutin ikut pertemuan setiap minggu. Dan ini dilakukan tanpa putus seumur hidup atau selama jadi agen. Selama belum pensiun menjadi agen. Bagi seorang leader yang ingin grupnya berkembang, dia wajib ikut pertemuan setiap minggu. Selain itu, seorang leader tentunya tidak cukup hanya dia yang ikut pertemuan, tapi timnya juga harus ikut pertemuan. Harus rajin ikut pertemuan. Jadi, dia harus rajin mengajak timnya, agen-agennya, baik yang masih BI maupun yang sudah BP, untuk rajin ikut pertemuan setiap minggu. Lalu pertemuan-pertemuan itu kan juga tidak terjadi begitu saja. Ada yang menyelenggarakan, ada panitianya. Nah, seorang leader, seorang yang ingin membangun grup keagenan yang besar, harus ikut berkontribusi pada terselenggaranya acara-acara pertemuan itu. Baik sebagai panitia maupun sebagai pemateri. Awalnya ya jadi panitia dulu. Kalau sudah ahli, menjadi pemateri. Begitu gantian ya siklusnya. Dan itu kan acara grup leader ya. Bukan hanya tim kita saja. Kita ikut leader-leader kita juga gitu acaranya. Nah, di samping itu ketika kita sudah membangun tim sendiri, maka kita juga harus penuh perhatian kepada tim kita. Jadi itulah antara lain harga-harga yang harus dibayar oleh seorang agen yang ingin membangun grup keagenan yang besar. Apakah Anda sanggup? Ya, buktinya banyak yang bisa ya. Saya sendiri pernah mencobanya, tapi ya hanya di 5 tahun pertama sebagai agen. Selanjutnya, sekarang ya, saya lebih fokus ke diri sendiri. Saya fokus menjadi agen yang profesional, mengurus para nasabah secara langsung. Ternyata mengurus para nasabah langsung itu lebih ringan ya, daripada mengurus agen-agen.
daripada mendidik agen-agen supaya mereka bisa menjadi agen asuransi. Nah, sekarang Anda ya, jika Anda ingin menjadi agen asuransi atau Anda sudah menjadi agen asuransi, pilihannya Anda ingin membangun grup yang besar alias mendapatkan income yang tanpa batas. Nah, itu sumbernya dari grup ya, dari jaringan. Atau Anda ingin menjadi agen yang profesional saja, agen yang bekerja sendiri. Nah, itu pilihan ya. Saran saya Anda coba dua-duanya. Pertama, tentunya Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda bisa menjual asuransi. Jadi omset pribadi Anda bagus ya. Setelah itu Anda merekrut orang dan mengajari mereka agar bisa jualan asuransi seperti Anda. Dicoba ya seperti itu, merekrut agen dan mendidik mereka agar bisa menjadi agen asuransi yang baik. Nah, saya sendiri pernah mencoba seperti itu. Tapi memang nggak gampang membangun atau mendidik orang. Menjadi leader itu lebih susah daripada menjadi pekerja mandiri. Menjadi business owner itu lebih susah daripada menjadi self-employee. Agen yang bekerja sendiri ya, mencari nasabah secara langsung itu bisa dianggap self-employee, pekerja mandiri. Tapi agen yang membangun tim, membangun jaringan, nah itu adalah business owner. Tapi kabar baiknya ya, di bisnis asuransi ini, Anda menjadi agen asuransi yang mandiri pun, ya tidak punya grup, itu bisa hidup. Usahakan saja Anda menjadi MDRT tiap tahun, maka penghasilan Anda lumayan lah, 30 jutaan ke atas. Nah, sekarang Anda jika ingin menjadi agen asuransi yang punya penghasilan hingga puluhan miliar tanpa batas ya, unlimited, maka ya Anda harus bangun grup dan tentunya Anda gabung juga dengan leader-leader yang telah terbukti berhasil membangun grup. Anda tidak perlu gabung dengan saya ya, karena saya tidak terbukti berhasil membangun grup. Tapi kalau Anda ingin menjadi agen yang profesional, yang mandiri ya, yang tidak usah direpotkan dengan urusan mendidik orang lain, Anda bisa gabung dengan saya, jadi saya bisa menjadi teman diskusi Anda. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ingin konsultasi tentang asuransi ataupun tentang bisnis asuransi, Anda bisa menghubungi saya. Semoga kita semua sehat, sejahtera senantiasa, dan sukses dalam hidup kita. Amin.